Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang hidup dalam keluarga kaya raya, rupawan, dan baik hati. Ia adalah Mus'ab bin Umair. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat kaya. Dia adalah orang Mekah yang paling harum, sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Kasih sayang ibunya membuatnya tidak pernah merasakan kesulitan hidup dan kekurangan nikmat. Mus'ab bin Umair hidup di lingkungan jahiliyah, penyembah berhala, pecandu ham, penggemar pesta dan nyanyian. Hingga pada akhirnya Allah memberi cahaya di hatinya, sehingga ia mampu membedakan manakah agama yang lurus dan mana agama yang menyimpang. Dengan sendirinya ia bertekad dan menguatkan hati untuk memeluk Islam. Ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arkam dan menyatakan keimanannya. Kemudian Mus'ab menyembunyikan keislamannya sebagaimana sahabat yang lain untuk menghindari intimidasi kafir Quraisy. Suatu hari Utsman bin Talhah melihat Mus'ab bin Umair sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, maka ia pun melaporkan apa yang ia lihat kepada ibunda Mus'ab. Saat itulah periode sulit dalam kehidupan pemuda yang terbiasa dengan kenikmatan ini dimulai. Mengetahui putra kesayangannya meninggalkan agama nenek moyang, ibu Mus'ab kecewa bukan kepalang. Mus'ab pun ditangkap oleh keluarganya dan dikurung di tempat mereka. Hari demi hari, siksaan yang dialami Mus'ab kian bertambah. Tidak hanya diisolasi dari pergaulannya, Mus'ab juga mendapat siksaan secara fisik. Ibunya yang dulu sangat menyayanginya, kini tega melakukan penyiksaan terhadapnya. Warna kulitnya berubah karena luka-luka siksa yang menderanya. Tubuhnya yang dulu berisi mulai terlihat mengurus. Suatu hari, kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Lalu muncullah Mus'ab bin Umair dengan mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, beliau pun menangis teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu dibandingkan dengan keadaannya sekarang. Tetapi semua yang ia alami tidak membuatnya goyah. Ia tetap teguh dengan keimanannya. Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi yang utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya untuk mendakwahi penduduk Yatsrib, Madinah, dalam waktu yang singkat. Berkat kepintaran, kepandaian ilmu, serta kedewasaan diri dalam pembawaan yang dikaruniakan Allah Ta'ala, ia berhasil membuat sebagian besar penduduk Madinah pun memeluk agama Islam. Karena taufik dari Allah kemudian buah dakwah Mus'ab, Madinah pun menjadi tempat pilihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya hijrah. Dan kemudian kota itu dikenal dengan kota Nabi Muhammad, Madinah Nabawiyah. Dalam peperangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ia adalah pembawa bendera perang di medan Uhud. Saat di medan peperangan, datanglah penunggang kuda dari pasukan musyrik yang bernama Ibnu Kumayyah al-Laitsi. Ia mengira bahwa Mus'ab adalah Rasulullah. Lalu ia menebas tangan kanan Mus'ab dan terputuslah tangan kanannya. Bendera pun ia pegang dengan tangan kirinya. Lalu Ibnu Kumayyah datang kembali dan menebas tangan kirinya hingga terputus. Mus'ab mendekap bendera tersebut di dadanya, kemudian anak panah merobohkannya, dan terjatuhlah bendera tersebut. Lalu Ibnu Kumayyah kembali ke pasukan kafir Quraisy. Ia berkata, "Aku telah membunuh Muhammad." Ia terbunuh di perang Uhud. Mus'ab meninggal dengan keadaan ia hanya meninggalkan sehelai pakaian untuk kafannya. "Jika kami tarik ke kakinya, maka kepalanya terbuka," kata seorang sahabat. "Kalau kami tutupkan kain itu di kepalanya, maka kakinya terbuka." Rasulullah pun memerintahkan agar menarik kain ke arah kepalanya dan menutupi kakinya dengan rumput idhir. Dalam perang Uhud, Rasulullah mempersaksikan bahwa sahabat-sahabatnya yang gugur adalah syuhada di sisi Allah, termasuk Mus'ab. Mus'ab wafat setelah 32 bulan hijrahnya Nabi ke Madinah. Saat itu usianya 40 tahun. Semoga Allah meridai Mus'ab bin Umair dan menjadikannya teladan bagi pemuda-pemuda Islam. Mus'ab telah mengajarkan bahwa dunia ini tidak ada artinya dibanding dengan kehidupan akhirat. Ia tinggalkan semua kemewahan dunia ketika kemewahan dunia itu menghalanginya untuk mendapatkan ridha Allah.